Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Kita bersyukur saudara bahwa penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan selalu baru kita nikmati tiap-tiap hari. Dan kalau kita tetap ada sebagaimana saat ini, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Terpujilah Tuhan untuk semuanya itu. Dan juga kami mengucap syukur untuk setiap saudara yang mengalami kasih Tuhan lewat renungan ini. Memang ada juga yang masih dalam pergumulan. Biarlah kiranya dengan mendengarkan renungan ini, saudara semua boleh dikuatkan, diberkati Tuhan pagi hari ini saudara. Mari kita kembali akan mempersiapkan hati kita untuk dilawat Tuhan lewat renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa saudara. Maha besar Tuhan, dengan segala perbuatan kasih-Mu yang telah kami rasakan nikmati hingga pagi ini, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami sepanjang malam, menganugerahkan kepada kami hari baru pada pagi hari ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini mari kita mempersiapkan hati kembali untuk dilawat oleh kebenaran firman yang menjadi dasar renungan kita, sekaligus kiranya dapat menjadi penuntun kehidupan kita di sepanjang hari ini. Saya siapkan firman Tuhan dari Yohanes 16 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerimanya, supaya penuhlah sukacitamu. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, dikatakan di sini saudara, maka kamu akan menerima supaya penuh sukacitamu. Saya percaya saudara, ini merupakan pengharapan kita sebagai orang percaya bahwa Tuhan sesungguhnya menginginkan memenuhkan sukacita dalam setiap kehidupan kita saudara. Walaupun tentu ada banyak pergumulan, tetapi justru kasih setia Tuhan itu akan bisa kita rasakan nyata di tengah-tengah pergumulan itu. Tuhan kuatkan kita, Tuhan mampukan kita sehingga kita bisa bersukacita. Topik renungan kita saudara, doa polos seorang anak kecil. Kita akan belajar pada pagi hari ini bahwa ada seorang anak kecil yang menaikkan doanya dan dia dijawab oleh Tuhan. Doa yang polos dari hati seorang anak kecil, kiranya ini bisa membuka hati kita pagi ini untuk bisa memahami betapa pentingnya kita harus selalu berdoa. Pada suatu hari saudara, ada seorang anak kecil yang ingin menyeberangi sungai yang sangat deras. Sungai itu hanya berjembatankan sebuah bambu tanpa ada pegangannya. Lalu ketika anak tersebut sedang berada di atas jembatan itu, tiba-tiba dia terpeleset dari jembatan itu dan jatuh ke dalam sungai yang deras itu saudara. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang anak kecil yang terjatuh dari jembatan bambu yang tidak ada pegangan ke sungai yang begitu deras airnya. Karena anak itu juga tidak terlalu pintar untuk berenang, ditambah dengan derasnya air sungai yang mengalir, membuat anak itu hanya hanyut saja, tak berdaya saudara. Dan di dalam ketidakberdayaannya itu, anak tersebut teringat dalam hatinya bahwa ternyata dia masih memiliki Tuhan saudara, yang dapat menolongnya dalam segala kesesakan kehidupannya. Ternyata anak ini adalah sekolah minggu yang rajin beribadah, yang tahu tentang keberadaan Tuhan, yang bisa menolong dalam kesesakan. Maka di dalam kesesakan itu saudara, dengan kepolosan hatinya, dia pun mulai menaikkan doanya kepada Tuhan. Dia berkata demikian saudara, sebagai anak kecil yang polos dia katakan, "Ya Tuhan, berkatilah makanan dan minumanku ini. Amin." Dia katakan seperti itu saudara. Kita tahu seorang anak kecil dia tidak terlalu pandai berkata-kata doa, tetapi sesungguhnya hatinya begitu polos,
untuk percaya bahwa ada Tuhan yang bisa menolong dalam kesesakannya itu. Lalu tiba-tiba setelah dia selesai berdoa, tiba-tiba bajunya yang dipakainya itu, ya, yang dikenakan anak kecil itu tersangkut pada sebuah pohon yang tumbang kebetulan di sungai itu, saudara. Dan akhirnya anak tersebut tersangkut di pohon itu, dan dengan pertolongan orang yang melihat anak itu hanyut, lalu dia diangkat, diselamatkan dari derasnya air sungai yang menghanyutkan dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin sebagian kita berpikir bahwa itu hanya sebuah kebetulan, saudara. Tetapi saya ingin meyakinkan saudara, dalam kehidupan keyakinan kita menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam kehidupan ini. Semua itu diatur, diizinkan Tuhan, supaya kita boleh mengerti bahwa tidak ada sesuatu pun dari diri kita yang bisa kita andalkan tanpa Tuhan, saudara. Seorang anak kecil yang polos, yang tidak tahu berenang, yang tidak bisa memahami tentang bagaimana bahaya air sungai, ketika dia tenggelam, ketika dia terhanyut, dia hanya bisa berpikir bahwa satu-satunya penolong yang bisa membantu dia hanya Tuhan, saudara. Ini kepolosan hati sebenarnya. Bagaimana kita meyakini Tuhan, mempercayai Tuhan di dalam setiap kesesakan kehidupan yang kita alami setiap hari. Mungkin tidak ada yang bisa memperhatikan kita. Mungkin tidak ada lagi yang bisa mengulurkan tangan kepada kita. Tetapi percayakah saudara, bahwa masih ada Tuhan yang bisa kita andalkan, bahwa masih ada Tuhan yang bisa kita harapkan dalam hidup ini. Dan ketika kita berseru, firman Tuhan katakan, aku akan menjawab engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cerita di atas ini hanyalah sebuah kisah yang ingin mengingatkan kita tentang makna dari sebuah doa, saudara. Di mana besarnya kuasa dari doa itu bukan berada pada apa yang kita ucapkan dari mulut kita sebenarnya, bukan, saudara, melainkan dari kesungguhan hati kita di dalam bergumul dan di dalam berdoa, meletakkan segala persoalan kehidupan kita ke tangan Tuhan, dari hati kita yang percaya, dari hati kita yang sungguh-sungguh meyakini Tuhan sanggup menolong dan memberkati kita. Itulah doa. Jadi kuasa doa tidak terletak pada kata-katanya, tetapi kuasa doa dia akan timbul dari iman percaya kita yang meletakkan segala perkara dan kehidupan kita kepada Tuhan. Sehingga apapun perkara hidup kita, ketika kita letakkan di tangan Tuhan, maka kita percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mengangkat dan menyelesaikannya bagi kita. Itu sebabnya firman Tuhan yang kita baca hari ini. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerimanya, supaya penuhlah sukacitamu. Sesungguhnya ini bukan berbicara tentang kata-kata doa, tetapi ini berbicara tentang kesiapan hati, berbicara tentang iman ketika kita mau datang kepada Tuhan. Bagaimana kita meyakini bahwa ketika kita meletakkan perkara hidup kita ke tangan Tuhan, Dia bisa menolong kita, Dia bisa mengangkat perkara hidup kita, Dia bisa memberkati kita. Itulah yang disebut kuasa doa, saudara, bukan kepada kata-katanya. Sehingga ketika anak ini berkata, berkatilah makanan minumku ini Tuhan, dan Tuhan membuka jalan untuk bisa keluar dari kesesakannya. Itu artinya bahwa imannya sungguh percaya Tuhan sanggup menolong dia dalam kesesakan itu. Saya rindu saudara, dimanapun saudara mendengarkan renungan ini, apapun pergumulan yang saudara hadapi saat ini, mungkin saudara sedang terhanyut oleh arus dunia ini, mungkin saudara sedang tertekan oleh beratnya beban pergumulan kehidupan, seakan-akan tidak ada orang yang bisa peduli dengan kehidupan saudara, tidak ada orang bisa mengulurkan tangan lagi untuk membantu menolong saudara. Yakinlah saudara, firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan bagi kita pagi hari ini. Mintalah, maka kamu akan menerimanya, supaya penuh sukacitamu. Saya sangat percaya bahwa anak yang hanyut ini ketika dia diangkat, betapa dia sungguh-sungguh bersukacita, dan semua orang yang melihat dia diselamatkan pun pasti akan bisa bersukacita. Demikian kehidupan kita, ketika kita benar-benar merasakan pertolongan Tuhan, ketika kita benar-benar merasakan kebaikan Tuhan, saya sungguh percaya saudara, kita akan bisa bersukacita. Dan orang-orang yang melihat kehidupan kita ditolong Tuhan pun pasti bisa akan diberkati dan bersukacita. Itulah harapan kita lewat renungan ini. Sehingga sebelum kita memulai renungan ini saudara, kita sudah diingatkan, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan supaya Tuhan membuka hati kita, supaya kita mengerti maksud Tuhan lewat renungan ini bagi setiap kita. Ya,
Jauh sebelum kita meminta kepada Tuhan, supaya kita mengetahui bahwa apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlu, itu sesungguhnya sudah disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Pertolongan, kebaikan, berkat, dan segala sesuatu sesungguhnya itu telah tersedia bagi Tuhan. Hanya Tuhan katakan, mintalah. Jadi dengan renungan ini pagi ini, apapun pergumulan hidup saudara, saya tahu ada beberapa dari antara saudara yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Saya terus doakan saudara supaya lewat renungan ini saudara benar-benar ditumbuhkan dalam iman, dikuatkan dalam keyakinan bahwa ketika saudara berseru, Tuhan akan menjawab dan menolong pergumulan saudara. Tuhan memberkati kita semua dimanapun mendengarkan renungan ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu, dan kesetiaan-Mu Tuhan, yang tetap dapat kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Berkatilah setiap kami supaya kami boleh mengerti, walaupun hidup ini penuh dengan pergumulan, banyak beban persoalan yang kami tidak pahami, tetapi kami percaya Tuhan ada menjadi penolong yang bisa kami andalkan dan bisa memberkati kami dalam semua pergumulan ini. Berkati umat-Mu dimanapun mendengarkannya, yang lemah Tuhan kuatkan. Hamba doakan yang berduka cita pun Tuhan hiburkan. Yang berbeban berat, hamba minta kepadamu Tuhan, berikan mereka semua kelegaan. Secara khusus untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul karena sakit penyakit. Ada beberapa anak-Mu Tuhan yang minta didoakan, baik oleh karena terpapar oleh COVID-19, ada juga oleh karena sakit penyakit yang menumpang di dalam tubuhnya. Siapapun mereka Tuhan, walaupun hamba tidak menyebut mereka satu persatu dengan namanya, tetapi ketika mereka berseru kepada Tuhan, meminta kepada hamba-Mu, hambanya mohon kepada Tuhan, berkatilah mereka semuanya saat ini. Dengan pertolongan Tuhan, biarlah mereka dipulihkan oleh Tuhan, sehingga segala sakit penyakit yang membelenggu hidup mereka dilepaskan, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga doakan anak-Mu yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Buka mereka lapangan pekerjaan Tuhan. Yang sedang bergumul Tuhan untuk mendapatkan jodoh, hamba doakan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka juga boleh diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan, biarlah mereka juga boleh ditolong Tuhan, berkati buah kandungan mereka. Dan masih banyak umat-Mu, anak-anak kami pun yang belajar di rumah dalam masa pandemi ini, berkati mereka. Dan semua umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini, yang mendengarkan doa ini, ketika mereka benar-benar mau ditolong Tuhan, biarlah Tuhan berkenan mendengarkan doa mereka. Hamba doakan mereka semua diberkati kiranya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara akan hadapi hari ini, saya ingin katakan saudara, tetaplah semangat, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu, karena itu dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Dan saya tetap berharap saudara, kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, yakinkan diri saudara, hubungi kami saudara lewat telepon yang tertera dari saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa, ya. Dan kami juga berharap saudara bantu kami untuk selalu men-share renungan ini, karena kami melihat ada banyak orang rindu jamahan Tuhan. Biarlah semakin banyak orang menonton dan mereka juga boleh tolong diberkati Tuhan lewat renungan ini seperti saudara sudah diberkati Tuhan. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudara. Tuhan memberkati saudara. Shalom.